Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Asira ASN. Oke teman-teman, sesuai janji saya, ini adalah lanjutan dari promosi kesehatan yang kemarin ya. Sekarang kita akan bahas tentang proses keperawatan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Oke, sumber materi dari proses keperawatan ini saya ambil dari bahan ajar konsep dasar keperawatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nanti teman-teman bisa searching di sana lengkap ya teman-teman semuanya, nanti dibaca ya secara lengkapnya. Nah, kita ambil dari sana karena mama kita adalah Kementerian Kesehatan dan sumber soal kita adalah dari sana. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Soal nomor 7. Perawat sedang mengelompokkan data yang didapatkan dari pasien. Tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut termasuk ke dalam proses keperawatan. A. Pengkajian. B. Diagnosa. C. Perencanaan. D. Evaluasi. E. Implementasi. Nah teman-teman, proses keperawatan ini kan ya sudah kita pelajari sejak kuliah 5 tahun gitu. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi menurut saya ini sudah harus hafal banget ya, hafal mati banget ini mulai dari pengkajian sampai dengan implementasi. Oke, kita lihat bagian berikut. Langkah proses keperawatan. Langkah yang pertama, ini adalah kata kunci untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di konsep dasar keperawatan yang punyanya Kemenkes tadi ya, dalam halaman 229 teman-teman. Oke, langkah proses keperawatan. Langkah pertama, pengkajian. Ini kata-kata kuncinya. Di dalam pengkajian ngapain? Mengumpulkan data, mengelompokkan atau mengatur data, memvalidasi data, mendokumentasikan data. Langkah kedua, diagnosa kesehatan, risiko, dan kekuatan. Ngapain dalam diagnosa? Menganalisa data, mengidentifikasi masalah, merumuskan pernyataan, dan diagnosa keperawatan. Langkah ketiga, perencanaan. Nah, dalam perencanaan, memprioritaskan masalah, merumuskan tujuan atau hasil, memilih intervensi yang akan dilakukan, menulis rencana keperawatan. Langkah keempat, implementasi kebutuhan pasien. Pertama, mengkaji kembali pasien, menentukan bantuan dan mengimplementasikan rencana tindakan keperawatan, melakukan supervisi keperawatan, mendokumentasikan tindakan keperawatan. Langkah kelima, evaluasi, mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil yang telah kita dapat, kemudian membandingkan data, menarik kesimpulan, melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri rencana asuhan. Oke teman-teman, ini adalah kata kuncinya, harap teman-teman mengerti dan sudah hafal. Kemudian kita kembali ke soal yang tadi. Perawat sedang mengelompokkan data. Nah, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Berarti dari soal mintanya apa? Mengelompokkan data masuk ke dalam tahapan proses keperawatan yang mana? Oke, sesuai bagian tadi berarti masuk ke dalam tahapan pengkajian. Ini dia masuk ke dalam ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Seorang perawat sedang menganalisa data yang telah dikumpulkan dari pasien. Kegiatan yang dilakukan perawat tersebut termasuk dalam proses. Oke, jawabannya apa kira-kira teman-teman? Seperti biasa ya, sebelum menjawab soalnya kita cari dulu kata kunci dalam soal. Di dalam soal dikatakan sedang menganalisa data. Berarti yang ditanyakan atau yang diminta soal adalah analisa data itu masuk ke dalam proses. Mari kita lihat lagi bagian yang tadi. Maka analisa data tadi masuk ke dalam proses diagnosa yang dia masuk ke dalam sini. Data yang sudah kita kumpulkan tadi dianalisa di diagnosa keperawatan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 9. Seorang perawat memodifikasi rencana asuhan kepada seorang pasien. Tindakan perawat tersebut termasuk ke dalam proses A. Pengkajian, B. Diagnosa, C. Perencanaan, D. Evaluasi, E. Implementasi. Oke, mari kita lihat bagian yang tadi. Maka dari bagian ini kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya.
memodifikasi rencana asuhan. Nah, maka jawabannya adalah di tahap evaluasi. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, ini satu lagi bonus nih pertanyaannya. Kalau ada FR dengan soal begini. Seorang perawat melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Maka langkah tersebut termasuk ke dalam proses keperawatan. Nah, ini dia ya teman ya. Kalau mendokumentasikan tindakan keperawatan masuk ke tahap implementasi. Oke, benar. Teman-teman, nah kita lanjut ya. Soal nomor 10. Seorang pasien mengatakan nyeri perut. Data yang didapatkan oleh perawat termasuk ke dalam data A. Dasar, B. Fokus, C. Primer, D. Objektif, E. Subjektif. Oke, bingung teman-teman? Mari kita lihat pembahasannya nih. Pengumpulan data pada tahapan pengkajian terdiri dari data dasar. Namanya dasar yaitu seluruh informasi tentang status kesehatan klien. Kemudian data fokus. Data fokus ini data yang menyimpang dari keadaan normal, dapat berupa ungkapan atau hasil pemeriksaan langsung. Nah, data ini karena dia menyimpang atau tidak normal, maka mendapat proporsi yang paling banyak untuk menjadi dasar timbulnya masalah keperawatan. Nah, tapi tanda kutip nih, yang penyimpangan dari ungkapan tadi harus divalidasi dengan data hasil pemeriksaan. Oke, data objektif. Data objektif merupakan observasi pemeriksaan klien. Data objektif dapat diukur dan diobservasi. Contohnya tekanan darahnya sekian, konjungtivitalnya anemis, dan lain-lainnya. Data subjektif. Subjektif berarti ungkapan keluhan klien secara langsung dari klien ataupun tidak langsung melalui orang lain atau keluarga. Nah, berarti data fokus tadi merupakan data subjektif dan objektif yang menyimpang. Begitu, ngerti ya teman-teman ya? Oke, kan dikatakan tadi data fokus, data yang menyimpang dari keadaan normal, berupa ungkapan dan hasil pemeriksaan langsung. Nah, data yang ungkapan tadi harus divalidasi dengan data hasil pemeriksaan. Berarti, data fokus itu adalah data subjektif yang divalidasi dengan data objektif. Begitu. Oke, kita lanjut ke dalam soal. Nih tadi soalnya teman-teman. Seorang pasien mengatakan nyeri perut. Berarti data yang disajikan hanya data subjektif saja, tidak ada data objektifnya. Betul, berarti yang benar adalah E, data subjektif. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Seorang pasien mengatakan nyeri pada perut. Dari hasil pemeriksaan perawat ditemukan tanda Bloomberg sign. Data yang didapatkan oleh perawat termasuk ke dalam data A. Dasar, B. Fokus, C. Primer, D. Objektif, E. Subjektif. Ayo teman-teman, tadi kan sudah kita bahas nih. Berarti jawabannya apa nih? Oke, ya betul ya teman-teman ya, data fokus. Karena apa? Karena dari soal dikatakan kata kuncinya adalah pasien mengeluh nyeri perut dan perawat melakukan pemeriksaan didapatkan tanda Bloomberg sign. Tanda Bloomberg sign apa teman-teman? Ya betul, tanda Bloomberg sign itu adalah tanda khusus pasien orang apendik dengan nyeri tekan dan nyeri lepas pada perut kanan bawah. Sehingga ada data subjektif dan ada data objektifnya. Ditambah datanya menyimpang, maka jawabannya adalah data fokus. Soal nomor 12. Seorang perawat sedang melakukan auskultasi kepada pasien. Terdengar bunyi ronki kasar pada kedua lapang paru. Teknik pengumpulan data yang dilakukan perawat adalah A. Subjektif, B. Objektif, C. Observasi, D. Anamnesis, E. Pemeriksaan fisik. Seperti biasa teman-teman, kita cari dulu kata kunci dalam soal. Nah, di dalam soal ditanyakan apa? Melakukan auskultasi, kemudian terdengar bunyi ronki. Maka teknik pengumpulan data tersebut adalah teknik yang ditanya teman-teman, bukan jenis datanya. Nah, kalau yang ditanya jenis data, maka auskultasi, yaitu terdengar bunyi ronki kasar, adalah data
Yang kita periksa berarti data objektif. Tapi karena ditanya teknik pengumpulan datanya, maka ini kita lihat. Teknik pengumpulan data pada pengkajian terdiri dari 3 nih teman-teman. Yang pertama anamnesis. Anamnesis itu proses tanya jawab antara perawat dengan pasien atau komunikasi antara perawat dan pasien untuk menemukan permasalahan dari si klien kita. Observasi merupakan pengamatan perilaku dan keadaan klien. Kegiatan observasi meliputi 2 SHFT. S-nya yang pertama, psych, itu melihat kelainan fisik, perdarahan, dan lain-lain. Yang smell atau mencium, seperti alkohol, bau darah, feses, bau obat-obatan, atau bau urin, dan lain-lain. Hanya hearing, tekanan darah, batuk, menangis, dan lain-lain. Nah, yang di buku bahan ajar ini FT-nya tidak dijelasin. Nah, ini saya kasih gambarnya untuk lebih jelasnya ya teman-teman. Sight, smell, hearing. Ini teman-teman. Yang TF-nya itu adalah tes melalui pengecapan dan touch, feel atau touch melalui sentuhan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan head to toe atau dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ini udah kita pelajari mendalam banget waktu kuliah ya teman-teman. Ini hanya kayak pengulangan saja. Nah, pemeriksaan fisik ini meliputi infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, di observasi tadi kan ada psych nih teman-teman, melalui penglihatan. Nah, bedanya yang di pemeriksaan infeksi apa? Nah, kalau di pemeriksaan infeksi, teknik yang dilakukan itu melalui proses observasi, tetapi secara menyeluruh atau sistematik, begitu. Oke, kita kembali ke soal tadi. Seorang perawat sedang melakukan auskultasi. Kata kuncinya adalah melakukan auskultasi, terdengar bunyi ronki, maka data tersebut dikumpulkan melalui teknik. Ya, betul. Pemeriksaan fisik. Di dalam pemeriksaan fisik itu teknik yang mana? Ya, auskultasi. Begitu. Si bingung nggak teman-teman? Ini dia, berarti auskultasi itu masuk ke dalam pemeriksaan fisik. Nah, saya kasih contoh lagi nih biar nggak bingung. Kalau tekanan darah, misalnya perawat mendapati tekanan darah pasien sekian. Data tersebut didapat melalui apa teman-teman? Ya, melalui observasi. Di mananya? Di hearingnya. Nah, kasih contoh lagi nih. Seorang pasien meringis kesakitan, begitu ya teman-teman. Berarti meringis masuk ke dalam ekspresi nyeri yang diobservasi hearing. Tapi nih teman-teman, gak ada pilihan observasinya kak. Jadi masuk ke mana? Masuk ke dalam pemeriksaan fisik yang inspeksi. Jadi teman-temannya lihat nanti soalnya bagaimana, mintanya apa, mintanya jenis datanya kah, atau dia mintanya pengumpulan data kah. Nah, seperti tadi, kalau menangis, meringis, misalnya meringis berarti masuk ke data mana? Pengamatan. Pengamatan kita berarti data objektif. Tapi kalau yang diminta pengumpulan datanya berarti data tersebut melalui observasi. Nah, nggak ada pilihan observasinya nih kak. Gimana? Lihat, berarti pasti ada pilihan pemeriksaan fisik yang inspeksi. Begitu. Tapi antara pemeriksaan fisik dengan observasi tadi, maka pilih dulu yang observasi dong, karena dia masuk ke hearingnya. Karena kalau infeksi seperti tadi, secara sistematis atau menyeluruh. Nah, di soal SKB jawabannya singkat banget. Kayaknya tidak mungkin dibuat untuk inspeksi secara menyeluruh. Jadi kita utamakan pemilihannya di observasi, di hearingnya, atau di yang cuman psych-nya. Tapi kalau datanya lengkap, inspeksi secara sistematis, maka pilih pemeriksaan fisik yang inspeksi. Begitu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan mengerti ya, jelas ya. Kalau video saya kecepatan, teman-teman komen dong, kak videonya kecepatan kak, atau terlalu lambat nih kak, videonya terlalu lambat nih gitu. Teman-teman boleh komen positif di bawah untuk membangun channel ini ya teman-teman ya. Oke, satu lagi nih teman-teman, ada bahan bacaan untuk teman-teman karena ada FR yang dapat ini teman-teman. Ini dia. Sumber data keperawatan itu ada 3, sumber data primer, sekunder, dan data lainnya.
Nah, yang primer bagaimana? Secara langsung dari pasien. Bila pasiennya tidak sadar, maka data ya objektif digunakan sebagai data primer. Nih, pasien-pasien yang nggak sadar nih, data objektifnya yang digunakan sebagai data primer. Seperti tadi, data objektifnya apa? Tekanan darah, anemis, atau ada tanda fraktur, dan lain-lainnya. Nah, kalau data sekunder, berarti data yang didapat dari orang lain selain pasien, misalnya keluarga, teman terdekatnya, atau yang orang datang yang menemani klien tersebut. Kemudian nomor 3, sumber data lainnya, catatan medis, riwayat penyakit, dan lain-lain. Contohnya begini, ada soal SKB-nya. Data yang didapatkan dari pasien secara langsung, maka data tersebut data primer. Misalnya data keluhan pasien bla bla bla, maka data tersebut adalah data primer dong, karena keluhan langsung dari si pasien. Begitu. Kalau data dari ke istri klien atau keluarga klien, berarti masuk ke dalam data sekunder. Begitu. Oke teman-teman, untuk proses keperawatan sekian dulu. Untuk lengkapnya nanti teman-teman baca yang di Kementerian Kesehatannya ya. Oke teman-teman, tryout Asira volume kedua nih gratis untuk teman-teman semua. Dengan persyaratan telah membeli tryout yang pertama teman-teman, karena tryout yang kedua ini lanjutan dari tryout yang pertama. Kemudian teman-teman subscribe dong video YouTube channel saya, karena dengan teman-teman mensubscribe, saya lebih semangat untuk menyajikan video yang berguna seperti ini. Kemudian bunyiin belnya teman-teman, supaya nanti ketika saya upload, teman-teman dapat notifikasinya, sehingga tidak ketinggalan info yang akan saya bagi. Follow IG di @asyira_asn. Di sana saya sering di Instastory saya sering bagikan info-info terbaru teman-teman, supaya jadi teman-teman follow supaya tidak ketinggalan info-info yang akan saya bagikan. Nah, kalau teman-teman sudah beli tryout yang volume pertama, maka teman-teman tinggal kirimkan buktinya ke link WA yang ada di bawah ini. Nah, kalau teman-teman nih belum beli tryout yang pertama, nih teman-teman, tryout pertama itu cuma 50.000 doang, teman-teman. Sudah lengkap 100 soal, lengkap dengan pembahasan tambah kata kunci untuk menjawab soal. Nah, teman-teman mau tanya tentang tryoutnya, teman-teman klik link WA yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, demikian dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang request tentang ruangan isolasi, kita akan buat di video selanjutnya ya teman-teman. Teman-teman yang request materi berikutnya juga boleh komen di bawah ini, komen positif ya teman-teman. Bye bye.